bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo semua, perkenalkan nama saya Lionel Salaka dengan akhir NIM 557. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kelompok saya dengan judul penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Nah, pertama kita masuk ke latar belakang. Dalam dunia ketenagakerjaan, hubungan antara pekerja dan pengusaha memiliki peranan penting bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. Hubungan tersebut idealnya dibangun atas dasar kerjasama, kesetaraan, dan saling menghormati. Namun dalam praktiknya, tidak jarang timbul perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pelanggaran terhadap hak-hak normatif, atau bahkan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Sekarang ini kita masuk ke bagian A, yaitu jenis-jenis perselisihan hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dijelaskan bahwa perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, terdapat 4 jenis perselisihan hubungan kerja, yaitu yang pertama perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul akibat tidak terpenuhinya hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti pengusaha tidak membayar upah lembur sesuai ketentuan. Ciri utama perselisihan hak adalah adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang telah berlaku. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan pendapat dalam pembuatan, perubahan, atau pelaksanaan syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Contohnya seperti permintaan kenaikan upah di luar ketentuan upah minimum. Penyelesaian perselisihan kepentingan tidak dapat dilakukan melalui pengadilan karena tidak menyangkut pelanggaran hukum, melainkan perbedaan pandangan dalam menetapkan syarat kerja. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan PHK terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja mengenai sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja. Contohnya, PHK dilakukan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. Dalam hukum ketenagakerjaan, PHK tidak dapat dilakukan secara sepihak. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Jenis perselisihan ini muncul antara dua atau lebih serikat pekerja dalam satu perusahaan. Contohnya, sengketa mengenai siapa yang berhak mewakili pekerja dalam perundingan perjanjian kerja bersama. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau konsiliasi oleh instansi ketenagakerjaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Saat ini kita masuk ke bagian B, yaitu peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Yang pertama, pengertian dan kedudukan moderator. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mediator adalah pegawai negeri sipil di instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memiliki kompetensi serta sertifikasi sebagai moderator hubungan industrial. Yang kedua, tugas dan wewenang moderator. Moderator memiliki beberapa tugas dan kewenangan penting, antara lain melakukan pertemuan dengan para pihak untuk mengupayakan perdamaian, menyelenggarakan perundingan mediasi secara resmi di hadapan instansi ketenagakerjaan,
dan memberikan anjuran tertulis apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan. Yang ketiga, prinsip-prinsip mediasi. Dalam pelaksanaannya, mediasi mengedepankan beberapa prinsip penting, yaitu yang pertama, kerahasiaan agar proses berjalan dengan jujur dan terbuka. Yang kedua, kesukarelaan, di mana kedua pihak bersedia berunding tanpa paksaan. Yang ketiga, netralitas, mediator tidak boleh memihak salah satu pihak. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan untuk menciptakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan prinsip tersebut, mediasi diharapkan dapat menciptakan kondisi hubungan kerja yang harmonis dan produktif tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Saat ini kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian C, peran konsiliator dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Nomor 1, pengertian dan kedudukan konsiliator. Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, konsiliator adalah seseorang yang netral, bukan pegawai negeri, tetapi terdaftar di instansi ketenagakerjaan dan memiliki keahlian dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, tugas dan fungsi konsiliator. Konsiliator memiliki peran yang hampir sama dengan mediator, tetapi bersifat lebih fleksibel karena tidak berada di bawah struktur pemerintahan. Tugas-tugasnya antara lain menyelenggarakan pertemuan antara pihak pekerja dan pengusaha, mendorong terciptanya kesepakatan bersama secara damai, memberikan anjuran tertulis bila tidak tercapai kesepakatan, dan menyusun risalah konsiliasi sebagai bukti telah dilakukannya upaya penyelesaian. Yang ketiga, peranan etis konsiliator. Konsiliator harus menjunjung tinggi asas independensi, objektivitas, dan kerahasiaan. Ia tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator komunikasi yang efektif antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil. Nah, itu saja penjelasan singkat tentang materi kelompok saya, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.